Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawit tuqa wal huda. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Seperti biasa kita awali kajian ini dengan doa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah taburkan rahmat dan ampunannya. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Yang terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu. Kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah nas'alullah as-salamah wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah taklim rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah sampai dengan hari ini. Di samping kita masih dihidupkan oleh Allah, kita juga masih ditolong untuk aktif beribadah, saum Ramadan, tilawatil Quran, sholat wajib dan sholat sunnah. Yang lebih utama lagi, sampai sore hari ini kita masih ditakdirkan ditolong oleh Allah untuk thalabul ilmi, sebuah ibadah yang luar biasa nilainya di sisi Allah, dan ibadah yang paling dibenci oleh iblis adalah thalabul ilmi. Maka ketika akan melangkahkan kaki kita menuju thalabul ilmi, itu luar biasa beratnya, berat. Kalau tidak ditolong Allah, berat. Di luar kita ini, di luar sana, Allah tidak menolong mereka. Sudah banyak yang gak puasa lagi, sudah banyak yang tidak sholat lagi,
Sudah banyak yang tidak ibadah lagi. Allahu Akbar. Untuk itu kita berdoa, tetap berharap kehadiran Allah untuk diberikan istiqomah sampai selesainya Ramadan ini. Tetap kita dalam umur yang panjang, dalam kesehatan dan dalam ibadah. Selalu memohon pertolongan Allah. Lagi-lagi saya katakan, kalau enggak pertolongan Allah sulit. Sekali lagi sulit untuk datang ke thalabul ilmi, ke majelis ini sulit, berat. Untuk saum Ramadan berat, untuk tilawah Al-Quran berat. Allahu Akbar. Maka sekali lagi kita bersyukur. Mudah-mudahan semakin kita syukuri ke depan, semakin ditolong oleh Allah, sehingga ibadah kita semakin bagus, amalan kita semakin banyak, tabungan kita semakin banyak di sisi Allah nanti untuk sebuah perjalanan yang berat yang akan kita lalui. Tidak sederhana, Bapak dan Ibu. Barusan saya tumben jalan dari rumah ke sini nih, waduh panasnya nggak ketulungan. Panas, Bapak dan Ibu semua merasakan. Saya membayangkan bagaimana di akhirat nanti. Di sini saja sudah panasnya luar biasa. Begitu saya masuk ke ruangan ini, ke musola ini, baru ada AC. Allahu Akbar, dinginnya. Mungkin begitulah nanti di akhirat itu. Kalau nggak ada pertolongan, panas. Begitu nanti ada syafaat, apakah dari saum kita yang baik, yang benar, apakah dari tilawah Quran kita yang baik, yang benar, apakah dari thalabul ilmi kita menolong kita, baru merasa adem gitu. Ya Allah, tadi saya rasakan aduh nikmatnya gitu. Tapi kalau nggak ada pertolongan, karena kita lalai saat di dunia yang sebentar ini, karena nggak ngerti, kita disibukkan dengan urusan dunia. Thalabul ilmi ke majelis gak pernah, sholat berjamaah gak pernah, kita lalai saat di dunia ini. Allahu Akbar, kita akan mendapatkan kesengsaraan yang tidak ada tandingannya. Siapa yang mau menolong kita? Siapa yang mau melindungi kita? Tidak ada, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, saya selalu menasehati terutama diri saya. Dunia ini memang nggak ada apa-apanya. Artinya sudah nyaman kita di sini, mau makan ada, minum ada, mau tidur biasa enak. Maka nggak usah terlalu fokuslah dunia ini, biasa aja, kita jalani aja. Yang kita fokuskan tuh akhirat ini. Ya seperti sore hari ini, kita fokus, ayo kita ngaji. Ini pahalanya luar biasa, berlipat. Ya kalau biasanya hanya bi'ashri amsalihah dengan 10 pahala, kalau di Ramadan ini Allahu Akbar, itu dilipat ganda oleh Allah, dikalikan sekian. Nah mudah-mudahan semua yang kita kerjakan hari ini dan hari-hari yang lalu, karena ini menjelang berakhir Ramadan ini, mudah-mudahan Allah terima semuanya dan menjadi amal yang soleh bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, kita masih akan mengkaji surat Al-Baqarah ya, tentang saum Ramadan. Ini di musola ini kalau tidak salah ya sudah melewati yang 185 ya, atau belum 185. Tapi ada yang saya ingatkan lah, kita akan baca dari 185, silakan dibuka. Al-Baqarah 185 dari lafaz syahru Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unsila fihil Quran.
Dan kajian kita pun paling tinggal sekali lagi, minggu depan. Minggu depan terakhir, karena minggunya lagi insya Allah sudah Syawal, sudah Lebaran ya. Dan Bapak Ibu, Lebaran kita ini hampir dipastikan mungkin 99% dua versi. Versi pertama sudah ditetapkan hari Jumat, itu Muhammadiyah dan beberapa ormas ya, itu hari Jumat Lebaran. Kalau pemerintah kita nunggu ruqyat, nunggu dilihat, tapi hampir pasti bulannya nggak bakal dilihat. Kenapa? Karena di bawah ufuk, di bawah 3 derajat. Kalau Ramadan kemarin 3 derajat lebih itu, makanya bisa langsung dilihat, langsung besoknya ditetapkan Ramadan. Kalau ini bulannya sudah ada 1 derajat lebih sekian lah. Kalau perhitungan sama, Muhammadiyah, Persis, pemerintah, NU, hitungan sama karena matematik. Nggak ada yang beda dia. Sama, bulannya 1 derajat lebih. Artinya bulan itu sudah ada. Cuman pemerintah menetapkan, sekarang sudah ditambah lagi, kalau dulu 2 derajat. Sekarang ditambah lagi menjadi 3 derajat, karena itu MABIMS. MABIM itu organisasi ASEAN yang berkaitan dengan penetapan Ramadan. Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagainya. Itu 3 derajat. 3 derajat itu baru bisa dilihat. Kalau di bawah itu nggak bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat, maka pemerintah pasti istiqmal. Istiqmal itu disempurnakan bulannya menjadi 30. Kalau hari Jumat itu 29, sempurnakan jadi 30, berarti hari Sabtu Lebaran. Itu kurang lebih 99% seperti itu, hampir dipastikan. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau Muhammadiyah kenapa hari Jumat? Karena memang yang penting bagi Muhammadiyah itu asal sudah ada bulan, namanya wujudul hilal. Asal sudah ada bulan, sudah kita puasa gitu. Gak perlu dilihat-lihat, udah dihitung nih. Tapi kalau NU, pemerintah dan sebagainya tadi harus dilihat. Kalau kelihatan baru kita puasa, kalau nggak kelihatan nggak puasa. Syawal. Kalau bisa kelihatan Syawal, kalau nggak kelihatan nggak Syawal, disempurnakan. Jadi disempurnakannya jadi berarti hari Sabtu ditambah sehari. Nah itulah. Sekali lagi itu hampir bisa dipastikan. Karena saya sudah belajar perhitungan-perhitungannya. Namanya perhitungan falak gitu, falakiyah. Cuman ya silakan sajalah Bapak dan Ibu mau pilih yang mana boleh. Yang nggak boleh itu dua-duanya. Nggak boleh itu dua-duanya. Ya. Kalau saya ikut Muhammadiyah aja lah hari Jumat, nggak apa-apa, bener itu, sok silakan. Ya. Kalau saya mau ikut pemerintah aja lah hari Sabtu, nggak apa-apa, silakan, bener itu. Yang nggak boleh itu begini, hari Jumat saya Lebaran hari Sabtu nanti ikut pemerintah, tapi Jumatnya nggak puasa dia, ini nggak beres itu. Jumat ikut Lebaran dia, akan sudah Lebaran saya ikut Lebaran, walaupun saya nanti hari Sabtu ikut Lebaran pemerintah misalnya, nggak boleh itu, nggak boleh dua-dua begitu ya. Kalau memang kita sudah yakin hari Sabtu ikut pemerintah, Jumatnya tetap puasa gitu. Tapi kalau yang yakin ikut Muhammadiyah dengan perhitungannya, Jumat ya sudah silahkan Lebaran di situ gitu. Nah itu Bapak dan Ibu sekedar informasi ya. Baik, kita baca dulu ayatnya. Mudah-mudahan ayat yang kita baca ini walaupun cuma 1 ayat ya, karena hurufnya banyak, insyaallah banyak pahalanya. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ada haknya ya, falyasum. Gitu. Nggak boleh kita falyasum saja. Berarti telah membuang hak. Kemana hanya? Itu. Jadi kita ada hanya tetap sekecil. Falyasum. Kita ulang lagi ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu udah benar itu, karena dia waqaf isyarah ya, nggak boleh dibuang huruf terakhirnya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini sama ya, ini sama. Jadi rohnya tetap kita bawa usr. Yuridu bikumul usr. Nggak boleh bikumul us. Saya nggak boleh. Rohnya kemana? Hilang, dibuang. Ini sama waqaf isyarah juga. Kita lanjutkan. Walitukmilul iddata walitukambirullaha ala ma hadakum. Walitukmilul iddata walitukambirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbirullaha ala ma hadakum
azim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak dan Ibu, seperti itulah kita baca ya, bacaannya. Sebelum ke ilmu tajwid ya, sedikit saja ini ada berkaitan dengan turunnya Al-Quran ya, dengan Lailatul Qadar juga. Ya kebetulan di sini belum saya sampaikan. Mudah-mudahan juga bapak-bapak sudah baca. Kemarin malam 17 biasa kita sebut dengan apa? Nuzulul Quran. Sesuai dengan ayat ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi Al-Quran hudan sebagai petunjuk, linnasi bagi manusia, wa bayyinatin dan penjelasan-penjelasan, minal huda dari petunjuk itu. Dijelaskan lagi petunjuknya biar rinci bagaimana sholat dan sebagainya. Nah, turunnya Al-Quran sering kita kenal malam 17 ya. Kemarin itu malam 17. Tapi ada lagi biasa kita dengar juga adanya turun Al-Quran itu malam Lailatul Qadar. Sedangkan kita kenal malam Lailatul Qadar itu diawali dari tanggal 21 dengan dasar surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami, aku, kata Allah, kami ya, anzalnahu menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ini yang sebagian ustadz-ustadz imam-imam ya, surat Al-Qadar ini lemah sekali. Dalam arti lemah itu wakaf isyarahnya jarang digunakan ya, padahal itu berbahaya. Bacanya begini, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr saja, R-nya mana? Padahal kan qadr ya ada. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadr seharusnya itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Seharusnya amr ada, tapi saja. Itu saya dengar itu. Di masjid saya masih ada tuh. Cuman ya tentu nggak usah disabut siapa nggak usah. Tapi sebagian besar. Kenapa itu? Karena nggak ngaji, itu masalahnya. Nggak ngaji. Apa yang ada saja dulu tuh. Nah itu sudah kelasnya sudah imam, coba gimana itu. Nah, itu ya. Oke, jadi kita nih makanya ngaji. Nah kembali kepada dua ayat tadi. Yang pertama ayat ini malam 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran. Satu ayat lagi, satu surat lagi Al-Qadar tadi itu malam Lailatul Qadar. Bagaimana nih ada dua nih? Nah inilah yang ingin saya jelaskan biar jelas bapak-bapak ya. Ini turunnya Al-Quran punya dua proses. Atau punya dua tahap. Tahap yang pertama itu yang surat Al-Qadar tadi. Aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu ya malam Ramadan gitu. Dari mana nih diturunkannya? Dari Lauh Mahfuz. Nah itu, dari sisi Allah di langit tadi diturunkan ke dunia. Tapi belum disampaikan kepada Nabi Muhammad, belum. Baru sampai di dunia saja. Tahun itu diturunkan dari langit Lauh Mahfuz, diiringi dengan berjuta-juta malaikat, karena yang diturunkan ini yang maha agung nih, Al-Quran yang agung, penuh dengan hukum-hukum di dalamnya. Maka diiringi oleh para malaikat berjuta-juta sampai ke dunia. Cuman di dunianya ditaruh di mana nggak disebutkan dalam tafsir,
nggak dijelaskan di mana, sudah ke dunia. Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat-malaikat atas izin Allah mengiringi Al-Quran. Dah satu tuh. Kemudian kapan Quran yang sudah di dunia ini disampaikan kepada Nabi Muhammad? Nah, tahun berikutnya. Ramadan yang itu turunnya dari langit ke bumi, baru tahun berikutnya ada Ramadan lagi, disampaikanlah, makanya bukan diturunkanlah lagi bahasanya, disampaikan kepada Nabi Muhammad secara ayat per ayat. Ketika itu Rasulullahnya sedang ada di Gua Hiro, tahanus itu menyendirilah, ya itu juga atas perintah Allah karena akan diturunkan Al-Quran. Ayat yang pertama yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Iqra. Sudah paham semua. Itu malam 17 Ramadan. Gitu. Jadi dua tahap tuh. Tahap pertama dari Lauh Mahfuz, dari langit ke dunia, ya, diiringi dengan para malaikat jutaan tadi, ya, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka bapak-bapak jangan aneh dan jangan pesimis dulu nih ya. Jangan pesimis dulu. Beberapa ulama maka tidak ada lagi malam Lailatul Qadar itu. Yang ada yang dulu itu gitu. Yang ada. Terus gimana dengan hadis-hadis sahih yang Rasulullah kalau 10 yang terakhir kata Rasulullah ikat pinggangnya dikencangkan gitu. Kenapa? Karena ada satu malam Lailatul Qadar gitu kan. Iya, itu hadisnya sahih dan Rasulullah perintahkan kepada kita. Itu oleh para ulama, bukan kata saya, karena saya ini cuma membaca saja, lalu menyalurkan. Kata para ulama itu memperingati datangnya malam Lailatul Qadar. Peringatan. Cuma walaupun peringatan saja karena terjadinya sudah tuh waktu malam itu diiring oleh malaikat jutaan tadi. Sudah kejadiannya. Tapi sekarang peringatan saja nilainya sama gitu. Satu malam 1000 bulan. Maka jangan diabaikan. Jangan pesimis tadi tuh, enggak ada lagi malam Lailatul Qadarnya. Ya, kalau Lailatul Qadarnya yang dulu itu mengiring Al-Qur'an tadi. Sekarang peringatan malam Lailatul Qadar. Tapi nilainya sama pahalanya. Maka Rasulullah tadi memerintahkan kepada kita 10 hari yang terakhir untuk kita kencangkan ikat pinggang dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar peringatan. Samalah Bapak dan Ibu kalau kita memperingati Isra dan Mi'raj. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Sekali. Kapan itu? 27 Rajab. Tapi tiap tahun kita mengadakan peringatan. Itu yang saya baca seperti itu. Tapi jangan pesimis terus, nggak usah iktikaf kalau begitu kan gitu. Nggak ada lagi malam Lailatul Qadar. Tapi nilainya al-fisyahr. Jadi 1000 bulan nilai kita beribadah. Dan yang membuat kita bangga, bahagia, Bapak dan Ibu, malam Lailatul Qadar itu kan terjadinya mulai terbenam matahari, ya kan, terbenam matahari, hatta matla'il fajr, sampai selesainya kalau fajar sudah datang waktu subuh. Hatta matla'il fajr, kata surat Al-Qadar, sampai datangnya waktu fajar, selesailah itu malam Lailatul Qadar. Nah, tibanya tadi, saatnya tadi terjadinya mulai maghrib, terbenam matahari. Bukankah kita maghrib itu beraktivitas? Itu tentu yang puasa ya, yang puasa. Maka ini kebanggaan tersendiri nih, ya, kita kebanggaan tersendiri. Yang puasa, kenapa Bapak Ibu? Yang nggak puasa sudah banyak, yang ninggalin masjid sudah banyak. Karena puasanya bukan berdasarkan iman. Karena orang-orang pada puasa, saya nyobalah puasa sehari 2 hari. Udah banyak yang nggak puasa, banyak yang nggak tarawih lagi. Nah, kita beraktivitas mulai terbenam matahari. Apa itu? Berbuka puasa. Nah,
Berarti kita dapat dong, kalau berbuka puasa dapat dong Lailatul Qadar, dapat. Kenapa? Kan sudah malam nih. Judul Lailatul Qadar kan malam Lailatul Qadar. Walaupun nggak dicari, kalau dicari lebih hebat lagi gitu. Karena dia iktikaf terus kan. Yang nggak mencari saja kita berbuka puasa, dapat ibadah, nilai ibadah kita berbuka puasa. Ibadah berbuka puasanya itu dikalikan dengan 1000 bulan. 1000 bulan berapa hitungannya? Kurang lebih 83 tahun. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Habis itu kita apa? Sholat maghrib. Sholat maghribnya di malam Lailatul Qadar. 1000 bulan lagi. Habis itu terus sholat isya, sholat tarawih. Malamnya tidur kita, tapi bangun lagi nanti mau apa? Mau sahur lagi kita. Sholat subuh. Sholat subuh udah enggak. Karena hatta matlail fajar ya. Udah. Itu aktivitas kita bergunung-gunung tuh pahalanya. 83 tahun. Setiap aktivitas kita ibadah. Alhamdulillah tuh. Ini banyaknya ini bergunung-gunung ini. Karena setiap tahun tentunya, tahun ini nanti tahun depan kita berdoa lagi masih dihidupkan oleh Allah. Karena kita belum tahu tahun depan masih hidup nggak, wallahu alam kan? Kita nggak ada yang tahu nih. Untuk apa Allah sayang kepada kita seperti itu? Untuk menghadapi kehidupan yang maha berat. Kapan itu hidup yang maha berat? Nggak lama lagi kita ini akan mengalami hidup yang maha berat, dikubur. Berapa tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, wallahu alam. Enak di sana, Allahu Akbar, berat. Kalau kita kurang amalnya, maka dilipat gandakanlah oleh Allah tuh amalnya. 83 tahun sekali beramal. Belum di padang mahsyar lagi tadi. Yang saya barusan ceritakan, saya dari rumah ke sini panas terik matahari. Itu banyak pohon-pohon, banyak rumah-rumah. Saya terkadang masih ada kedinginan. Lah besok di mahsyar mana rumahnya? Nggak ada. Mana pohonnya? Nggak ada. Padang, lapang, bersih. Matahari dekat lagi dengan kita. Allahu Akbar. Kalau nggak punya pahala yang bergunung-gunung tadi lewat malam Lailatul Qadar tadi, apa yang kita andalkan? Sholat yang nggak benar tuh, puasa yang nggak benar tuh, baca Quran yang nggak benar tuh. Nah, kita belajar terus ini. Allahu Akbar. Pokoknya berat. Belum di mizan, berat. Ngantri di mizan tuh ngantri. Karena satu-satu di mizan itu. Diadilinya satu-satu di mizan tuh, bukan keroyokan begitu. Lah satu-satu orangnya triliunan dari sejak Nabi Adam. Kegiliran kapan kita? Kalau enggak banyak pahala kita tuh lewat Lailatul Qadar tadi, habislah kita udah. Masya Allah. Belum di Siratal Mustaqim yang ibu bapak sudah baca semua, jauhnya luar biasa. Di bawahnya neraka jahanam, yang tali yang akan kita titik itu cuma satu lembar tajamnya tuh, satu lembar rambut dibelah 7 lagi, sangat tajam. Gimana gitu? Tapi mudah-mudahan lah yang saya ceritakan tadi, setiap malam-malam mulai 21 nanti, walaupun sekedar peringatan pahalanya sama, mulai dari maghrib kita beraktivitas, mudah-mudahan semuanya itu dihitung pahala dengan pahala malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, ada waktu 10 menit ya, itu sampai seperempat jam, kurang seperempat kita. Kita baru masuk ke ilmu tajwidnya. Ilmu tajwidnya gampang ya, sudah sering soalnya berulang-ulang ya. Walaupun berulang-ulang, kita ini belajarnya sudah umur berapa nih? 50 tahun. Bagaikan mengukir di atas apa? Air ya kan? Kalau ngukir di atas air gimana? Dicoret hilang ya kan? Coret hilang. Allahu Akbar. Maka kita ini hilang terus ya. Kemarin belajar nggak nyangkut lagi, hilang lagi. Kemarin belajar hilang lagi. Ngapal huruf idgham saja yang cuma 6 nggak hafal hilang. Tenang bapak-bapak.
Tenang ibu-ibu ya. Nah, sarua kan itu sarua aja ngarasakan. Tapi saya bilang tenang. Kewajiban kita apa? Belajar. Kewajiban pinter siapa? Allah, ya kan, beres itu selesai. Jadi jangan pesimis, nanti pesimis nggak bisa berhenti lagi, jangan. Karena ada statement di masjid, ada statement. Itu percuma katanya yang belajar tuh. Itu belum bisa jadi imam. Waktu kemarin pemilihan imam, emangnya gampang belajar dengan itu tuh. Kalau begitu udah berhenti aja pengajiannya. Ada statement itu, ada. Allahu Akbar. Dia nggak tahu kayak tadi itu. Kewajiban kita belajar. Urusan pinter urusan Allah. Anda nggak belajar nanti, walaupun Anda rajin zikir, baca Quran, masjid rajin, nanti giliran menghadap Allah, kau baca Quran pelit-peliot begini, sholat nggak tahu rukun dan syaratnya segala macam. Ya baca Quran, apalagi puasa nggak sesuai dengan aturan. Oke, ya saya bisanya kayak gitu ya Allah. Oke, kata Allah. Allah makan Rahman Rahim, ya kan? Oke, saya terima, bukan terima. Oke, saya maklumi, kata Allah. Pertanyaan yang terakhirnya, kamu nggak pandai itu belajar nggak? Diem dia, nggak bisa jawab dia. Mau apa jawabnya coba? Kalau kita banyak yang jawab deh, listriknya jawab, yang desain dari Pak Dian tuh jawab tuh, dindingnya itu kan semua tuh. Apalagi Pak Dian ngangkat-ngangkat apa TV terus begini aja. Nah itu semua itu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ya. Syahru, ada kalimat syahru ya. Apa yang kita bahas nih? Haknya dulu yang bahas. Karena ada kaitan dengan Fatihah nih. Ha itu dalam makhrajnya itu namanya huruf sodr. Huruf sodr tuh huruf dada di sini nih. Kalau ha itu dada, maka membunyikan da tuh ha itu harus syah. Ada getaran di sini. Kalau nggak ada getaran nanti keliru dengan ha syahru. Kita kaitan dengan Fatihah, karena Fatihah itu akan membatalkan sholat nanti kalau tidak. Ihdina itu harus ada getaran. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Orang yang nggak belajar nggak begitu dia. Ihdinas siratal mustaqim. Gimana? Batal sholatnya. Pakai ha dia. Ha diganti dengan ha. Ihdina tuh ihdina. Jadi harus ada getaran di sini. Namanya huruf sodr. Sodr tuh dada. Jadi di dada ada getaran. Ihdinas siratal mustaqim. Camkan itu. Jangan lagi jangan. Nah, maka syahru juga tadi kita baca syahru Ramadan alladzi ilaih. Baik. Ro karena di domah, ro tafkhim tebal. Cirinya di domah atau fatah, atau sukun domah, sukun fatah. Terus Ramadan, ro-nya masih sama. Ro tafkhim tebal. Itu bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau lihat itu halaman 25 tuh yang membahas tentang ro. Ramadana dod. Ya ini dodnya lagi nih makhrajnya. Nih kaitannya dengan waladhdallin nih. Waladhdallin. Jangan to to dia to salah itu kan itu. Jadi do-nya harus kental. Waladhdallin ya. Ramadan do. Oke. Nah, itu harus dikentalkan ya waladhdallinnya. Berikutnya di depan tuh ada apa? Alif mad tobai, panjangnya 2 harakat. Ramadana. Nah, ini sekarang alhamdulillah udah pada cerdas. Kalau dulu kan nawaitu samawatin an ada'i fardhi syahri ramadana hadir kan gitu tuh. Dulu kan Ramadana ya kan?
Sekarang sudah pada cerdas diganti dengan Romadhoni. Memang secara ilmu nahu itu. Dulu berarti nggak tahu ilmu nahunya, bukan karena kiainya nggak tahu. Masyarakatnya itu Ramadhana melulu kan gitu tuh. Dirubahnya nggak mau. Sekarang lewat PA segala macam sudah banyak. Jadi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau ditanya kenapa Pak Ramadhani, itu urusan ilmu nahu tuh ya. Harus ngerti juga ilmu nahu. Kalau di sini ada pelajaran ilmu nahu. Maka semua musola itu yang saya ada ngajar di dalamnya, nanti saya sarankan Pak Subki ngajar ke sana. Yang sekarang ngajar Pak Subki baru 2 di Masjid Nurul Amal sama di sini. Di blok D belum, di blok Asyukur juga belum. Itu nanti saya sarankan, walaupun kita harus hargai beliau karena beliau orang jauh, ya sekali pertemuan dikasih ongkos bensinnya. Kan jauh dia tuh. Di mana itu jauh dia. Ya itu ya, di Kopo. Ya nanti saya sarankan kepada DKN-nya. Kalau dia ngajarnya tafsir tapi nanti sampai bisa baca kitab. Walaupun kita nggak bisa-bisa, saya aja nggak bisa. Itu yang sudah berapa tahun di Musola An-Nur tuh nggak bisa-bisa tuh. Ya, memang sulit. Paling berat tuh ilmu nahu, Bapak dan Ibu. Ilmu nahu dan ilmu sorof. Itu berat itu. Sini merasa semua, waduh nggak bisa-bisa. Tapi sudahlah, kan ada rumus terakhir tadi. Kewajiban belajar beres itu. Itu yang untungnya gitu. Nah, nanti saya sarankan blok D sama blok Syukur. Belum. Kalau di sana kan saya kan ngajar ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu hadis, itu kan. Ilmu nahunya belum, itu. Ya karena saya nanti yang ada spesialisnya tadi Pak Ustadz Subki. Kita lanjutkan ya. Ramadhana. Ada lafaz alladzi. Alladzi biasanya kita segera otak kita, ada alif dan lam kan gitu tuh. Kalau alif dan lam dibacanya jelas berarti namanya Al-Qamariyah kan gitu. Tapi ini enggak kan gitu. Ini tidak. Kenapa? Karena ini isim tersendiri. Jadi tidak setiap yang ada alnya jelas dibacanya Al-Qamariyah, yang tidak jelas Al-Samsiyah, tidak setiap itu. Contohnya ini, alladzi namanya isim mausul. Isim mausul itu banyak. Ada alladzi, alladzina, alladzani, allati, itu isim mausul. Alnya tuh memang sudah dari sononya. Bukan al yang baru datang, enggak. Ya, dari sononya. Maka ini tidak disebut dengan apa? Al-Qamariyah. Ya, ini alnya isim mausul dari lafaz alladzi. Oke, baik. Alladzi ada iya, di atasnya ada bendera. Di sampingnya secara terpisah ada lafaz unzila. Ada bendera tapi terpisah. Terpisah tuh bahasa Arabnya apa itu? Munfasil. Terpisah tuh bahasa Arabnya munfasil. Gampang. Oh berarti ini majaiz munfasil kan gitu. Kalau yang nyatu itu kan namanya dalam bahasa Arab apa? Muttasil. Oh kalau muttasil berarti mad wajib muttasil. Wajib 6 harkat. Kalau ini pisah tuh bahasa Arabnya munfasil. Oh berarti majaiz nih munfasil. Oh berarti boleh 2 atau 6 harkat. Kita boleh panjang-panjang. Alladzi unzila, boleh pakai 6 harkat. Boleh juga 2 saja. Alladzi unzila fihil Qur'an, boleh. Ya, terus. Fihi ada apa? Ada ya mad tabi'i hil Quran. Hi-nya enggak menjadi mad silah nih enggak. Karena tidak ada panjang. Yang ada panjang tuh baru namanya mad kan gitu. Ha itu bisa menjadi mad silah, tawilah atau qasira. Ini enggak ada tanda panjangnya. Berarti enggak mad. Iyalah, mad itu artinya apa? Panjang gitu. Maka kita nih harus banyak tahu arti. Enak itu kalau udah tahu banyak arti. Belajar sama Pak Subki itu tahu banyak arti. Arti dan perubahan. Kayak masjid. Itu
Perubahan asalnya sajadah itu. Sajadah itu artinya sujud. Menjadi masjidun, tempat sujud. Gitu masjid muslim. Musola asal katanya dari sholat. Sholat saja. Musola dikasih mim. Itu perubahan tasrif itu. Menjadi musola apa? Tisim makan. Makan itu tempat. Tempat sholat. Gitu. Cuman kalau langgar aja yang itu mau bahasa Indonesia, bahasanya orang Jawa tuh. Kan ada musola ya kan kalau di Indonesia. Kalau di Mekah nggak ada, namanya musola nggak ada. Langgar nggak ada, surau nggak ada. Itu kalau di Mekah tuh. Yang ada apa? Masjid semua. Nah gitu. Kalau kita ada musola, oh masjid kecil nih musola kan gitu tuh. Surau di sana, langgar di Jawa. Nah, makanya sholat tuh jangan dilanggar kan gitu ya. Ya di masjid ya langgar namanya. Baik. Alladzi unzila. Kok langsung ke fihi sih? Alladzi fihi unzilanya mana tadi? Allahu Akbar diloncat-loncat karena sudah kurang seperempat mau cepet minum aja kayaknya. Oke, unzilanya ya. Unzila ada nun mati di depannya atazai berarti ikhfa. Cuman ikhfanya karena zai itu ikhfa ausat namanya ya, ikhfa ausat. Nantilah kita terangkan ya yang paling panjang-panjang nanti ikhfa ausat ya. Fihi tadi sudah, Al-Quran fihil Quran ada alif dan lam nih baru nih al-qamariyah Al-Qurannya karena awalnya Quran doang qoro'a. Bahkan Quran tuh awalnya qoro'a. Qoro'a itu artinya membaca. Qoro'a itu menjadi Quran bacaan. Itu tafsir tuh. Tafsir, tasrif itu. Itu pelajaran Pak Subi tadi. Qoro'a, qoro'a, qoro'u, qoro'at, qoro'ata terus tuh. Kayak apa? Nasoro, nasorot, nasorota, nasorna. Itu seharusnya bukan pelajaranku udah mau mati begini, bukan. Harusnya pelajaran di Tidaiyah itu. Tidaiyah di pesantren SMP SMA tuh. Nah barang kita sudah mau pada mati baru qoro'a. Nggak apa-apa, tenang gitu. Baik ya. Al-Quran asalnya qoro'a menjadi Al-Quran ya. Itu perubahan tasrif. Nanti pelajaran Pak Subhi itu. Baik, ada roknya juga. Roknya didomahkan, disukun domahkan mad. Kok mad apa? Tafkhim, roknya ro tafkhim. Alif ada berdiri, berarti ada alif yang disimpan, namanya mad tabi'i. Dah selesai dulu lah, nanti kelewatan tuh kita mau siap-siap yang lain ya. Kita tutup dengan doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut di kamera untuk bukti Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah